nglakokne jalur rempah. Ini saya mungkin ya apa gitu. Kalau ini udah di rempah. Karena dulu ada jalur di belah selatan. Jadi utara India itu ada jalur sutra, selatan India jalur rempah. Jalur rempah itu mulai Maluku, kemudian ke Jawa, Sumatera, Bengali di India, terus sampai ke Italia. Saya membaca tulisan sejarawan Italia namanya Pliny yang wafat sebelum Gunung Vesuvius meletus. Jadi kalau ada penggalian itu bisa membuktikan kata-kata Pliny. Penggalian Pompei, terang lihat ya, ada kota yang tertimbun itu ya. Ternyata itu ada tinggalan rempah-rempah di dalam sebuah ruangan. Dari mana rempah-rempah? Tidak ada lanjutan dari itu. Jadi jalan rempah-rempah itu sangat penting karena orang Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah. Dan akibat barang penting itu ada di sini, itulah maka penjajahan begitu lama kuat di tanah Indonesia karena mengharapkan monopoli rempah-rempah. Coba bangsa-bangsa yang waktu itu terkenal sebagai pelaut handal, Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda. Belanda yang negara kecil saja bisa menguasai itu 350 tahun. Itu artinya dulu benar-benar ini tempat-tempat yang penting karena tempat-tempat ini menurut sejarah yang kita pelajari merupakan rute jalur rempah-rempah. Kemudian setelah tahun 1730 tidak kita kunjungi tapi saya ceritakan, Pelabuhan Lasem pindah ke Garut. Dan karena usianya masih muda, doknya masih kita temukan. Tempat pelabuhannya masih kita temukan. Dan mulut muara sungainya juga lebih besar. Berdasarkan penelitian teman-teman yang ada di UGM, kita kira-kira tahun 96 itu di Pelabuhan Lasem itu dikunjungi kapal-kapal bahkan dari Greek tahu gitu, dari Greek. Jadi dalam penelitian itu Fabian Belanda masih mencatat kapal-kapal dari Yunani, Jung dari Cina itu mendarat di Lasem. Saya kira jauh sebelumnya juga pasti mendarat juga. Sehingga ini merupakan tempat penting. Ya keramiknya, ya toponennya, ya juga. Ini saya jelaskan biar penjenengan mosok hijau kayak pelabuhan. Ini kali ini 5 meter. Itu karena disambung pada 1700 matilah pelabuhan. Ya kairingan hanya menjadi zona kiringan. Tapi untung di 2008 kita masih menemukan bukti otentik yaitu perahu kuno. Dan perahu kuno Sidoarjo ini memperkuat data-data sejarah bahwa kiringan dulu merupakan masih semangat, panas. Jadi saya menambahkan sedikit saja ya, Pak Edi nanti sudah lulus sekali bercerita tentang sejarahnya. Mungkin saya cuma bercerita tentang beberapa data arkeologis yang masih tertinggal di sini. Itu ada beberapa, biasanya kalau kalian itu ada kereweng atau gerabah ya. Dan di sini tuh banyak, kemarin beberapa kali saya lewat di sini juga nemu keramik Ming. Nah, keramik Ming ini keramik dinasti Ming, itu keramik Cina yang dia ada pada masa sekitar 1500-an. Nah, itu ciri-cirinya biasanya itu warnanya biru dan dia lebih pekat dari birunya itu lebih pekat daripada keramik zinc. Kalau keramik zinc juga warnanya biru, dasar putih. Nah, nanti kalau misalnya ada temuan di sekitar sini, pas kalian nanti mau jenengan-jenengan semua main ke sini, nah itu bisa untuk mengidentifikasi. Jadi kemudian di sini itu ada tahun berapa. Nah itu biasanya bisa kami gunakan kalau ibaratnya penelitian arkeologi itu modelnya seperti itu. Jadi kita melihat dari tinggalan keramiknya. Nah keramik itu soalnya ada masa. Jadi keramik Ming itu menandakan tahun berapa, keramik Qing menandakan tahun berapa, keramik Tang abad berapa. Nah itu mungkin bisa nanti laporan atau apa. Jadi ibaratnya ini untuk penandasan. Jadi meskipun di sini ini bekasnya sudah tidak kelihatan karena sungainya yang ada berayu-berayunya itu ya.
Nah, mungkin dulu jangan dibayangkan sekarang, tapi bayanginnya dulu. Nah, sungai itu mungkin dulunya seperti sungai-sungai yang ada di Kalimantan, lebar, besar, dan bisa dilalui kapal-kapal besar. Kalau untuk Watu Lumpang yang ada di sebelah sana, nah itu juga sudah, kalau misalnya pengen kesini lagi, lupa jalannya, bisa lihat di map, ada Watu Lumpang Kiringan, sudah saya titik. Nah, siapa tahu besok-besok pengen kesini lagi. Nah, jalan-jalan sendiri. Nah, mungkin itu ya tambahan dari saya. Pak Edi tadi sudah cukup banyak tambahannya, penjelasannya. Next kita bisa lanjut ke pelabuhan Teluk Regol. Mana sih pelabuhan Teluk Regol? Ya, temu ya? Nah, cocok itu. Berarti calon arkeolog itu. Kalau jalan di Lo nemu kreweng, pecahan keramik. Nah, itu. Ya, udah sudah panas banget ini. Mari kita jalan, lihat lama-lama.